Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Rahmawati dari S1 Kebidanan tingkat 1 semester 2. Jadi, di sini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi pada perkemihan. Jadi, sistem perkemihan ini merupakan sistem ekskresi utama yang terdiri atas dua ginjal untuk mengekskresikan urin. Yang kedua ada dua ureter. Di sini ureter itu mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, kemudian di kandung kemih atau tempat urin dikumpulkan dan kemudian di uretra mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Sistem perkemihan ini sangat berperan penting ya dalam mempertahankan homeostasis konsentrasi air dan elektrolit di dalam tubuh. Kemudian urin ini terdiri atas air 96%, urea 2%, dan sisanya 2% terdiri atas asam urat, kreatinin, amonium, natrium, kalium, klorida, fosfat, sulfat, dan oksalat. Nah, kadang itu urin tuh berwarna kuning ya. Kenapa sih urin tuh berwarna kuning jernih? Nah, di situ karena adanya urobilin, suatu pigmen empedu yang diubah di usus, direabsorpsi, kemudian diekreksikan oleh ginjal. Sistem urinaria. Nah, yang pertama ada vesika urinaria atau kandung kemih. Di sini, vesika urinaria itu disebut juga kandung kemih ya, atau bladder. Merupakan kantong yang berongga, dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemih ke luar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin atau 200-400 cc. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar atau peritoneum, kedua ada tunika muscularis atau lapisan berotot, yang ketiga ada tunika submukosa, yang keempat lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Bagiannya ada apex atau vertex. Bagian ini nih tertutup ya oleh peritoneum dan berbatasan dengan ileum dan kolon sigmoideum. Yang kedua ada korpus. Korpus ini antara vertex dan fundus. Kemudian ada fundus. Nah, fundus ini bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectovesicale yang terisi oleh jaringan ikat ductus deferens, vesica seminalis, dan prostat. Sisi berbentuk segitiga dan menghadap ke caudodorsal, berhadapan dengan rektum. Nah, kalau pada pria nih, dipisahkan dari rektum oleh fascia rectovesicalis yang meliputi vascular seminalis dan ampula ductus deferens. Sedangkan pada wanita dipisahkan dari rektum oleh fornix portio supravaginalis. Fungsi vesika urinaria sendiri ini ada dua. Yang pertama sebagai tempat penyimpanan urin, kedua mendorong urin keluar dari tubuh. Persarafan kandung kemih. Di dalam sistem ini ada beberapa saraf yang akan bergerak atau bertanggung jawab untuk mencetuskan refleks yang menyebabkan kandung kemih. Nah, pertama itu ada saraf motorik yang menjalar dari nervus pelvicus adalah serat parasimpatis. Serat ini berakhir pada sel ganglion yang terletak dalam dinding kandung kemih. Saraf postganglion pendek kemudian mempersarafi otot detrusor. Selain nervus pelvicus, terdapat dua tipe persarafan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih. Yang terpenting adalah serat otot lurik.
yang berjalan melalui nervus pudendal menuju sphincter externus kandung kemih yang mempersarafi dan mengontrol otot lurik pada sphincter. Selain itu, kandung kemih juga menerima saraf simpatis dari rangkaian simpatis melalui nervus hypogastricus, terutama hubungan dengan segmen L2 medula spinalis. Beberapa serat saraf sensorik juga berjalan melalui saraf simpatis dan beberapa serat saraf sensorik juga berjalan melalui saraf simpatis dan mungkin penting dalam menimbulkan sensasi rasa penuh dan pada beberapa keadaan rasa nyeri. Yang kedua ada uretra. Uretra ini merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih. Uretra untuk pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis, panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari 3. Yang pertama ada uretra prostatica. Yang kedua ada uretra membranosa. Yang ketiga ada uretra cavernosa. Uretra pada laki-laki terdiri dari 3. Yang pertama ada uretra prostatica. Ya, uretra ini merupakan saluran terlebar panjangnya 3 cm, berjalan hampir vertikulum melalui glandula prostat, melalui dari basis sampai ke apaks dan lebih dekat ke permukaan anterior. Yang kedua ada uretra pars membranesa. Yang kedua ada uretra pars membranaceae. Ini merupakan saluran yang paling pendek dan paling dangkal, berjalan mengarah ke bawah dan ke depan antara apaks glandula prostata dan bulbus uretra. Panjangnya kira-kira 2,5 cm. Di belakang simfisis pubis diliputi oleh jaringan sphincter uretra membranaceae. Di depan saluran ini terdapat vena dorsalis penis yang mencapai pelvis di antara ligamentum transversal pelvis dan ligamentum arcuata pubis. Yang ketiga ada uretra cavernosus. Uretra ini merupakan saluran terpanjang dari uretra dan terdapat di dalam korpus cavernous uretra. Panjangnya kira-kira 15 cm. Mulai dari pars membranaceae sampai ke orifisium dari diafragma urogenitalis. Pada keadaan penis berkontraksi, pars cavernous pars cavernosus akan membelok ke bawah dan ke depan. Pars cavernosus ini dangkal sesuai dengan korpus penis 6 mm dan berdilatasi ke belakang. Bagian depan berdilatasi di dalam glans penis yang akan membentuk fossa navicularis uretra. Selanjutnya ada orifisium uretra externa. Bagian ini erektor yang paling berkontraksi, berupa sebuah celah vertikal yang ditutupi oleh kedua sisi bibir dan panjangnya 6 mm. Glandula uretralis yang akan bermuara ke dalam uretra dibagi dalam 2 bagian, yaitu glandula dan lakuna. Glandula terdapat di bawah tunika mukosa di dalam korpus cavernosus uretra atau glandula pars uretralis. Kalau lakuna
bagian dalam epitelium. Lakuna yang lebih besar di permukaan atas disebut lakuna magma orifisium, dan lakuna ini menyebar ke depan sehingga dengan mudah menghalangi ujung kateter yang dilalui sepanjang saluran. Kemudian uretra pada wanita. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, panjangnya kurang lebih 3-4 cm ya. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunica muscularis selebar luar, lapisan spongiosا merupakan plexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Uretra ini menembus fascia diafragma urogenitalis dan orifisium eksterna langsung di depan permukaan vagina 2,5 cm di belakang glans klitoris. Glandula uretra bermuara ke uretra. Yang terbesar di antaranya adalah glandula pars uretralis atau SCAN yang bermuara ke dalam orifisium uretra yang hanya berfungsi sebagai saluran ekskresi. Dinding uretra terdiri dari 3 lapisan ya. Yang pertama ada lapisan otot polos, yang kedua adalah dinding uretra terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan otot polos, kemudian yang kedua ada lapisan submukosa, dan yang terakhir ada lapisan mukosa. Uretra wanita jauh lebih pendek daripada pria dan Uretra wanita jauh lebih pendek daripada pria, terdiri lapisan otot polos yang diperkuat oleh sfinkter otot rangka pada muaranya. Penonjolan berupa kelenjar dan jaringan ikat fibrosa longgar yang ditandai dengan banyak sinus venosus mirip jaringan cavernosus. Selanjutnya ada mikturisi. Proses miksi dimulai dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Darah memasuki glomerulus aferen dan kemudian meningkat melalui arteriol aferen. Glomerulus merupakan suatu jalinan dari 50 kapiler sejajar yang dilapisi oleh sel-sel epitel. Tekanan darah di dalam glomerulus menyebabkan cairan difiltrasikan ke dalam kapsula Bowman. Dari situ ia mengalir pertama ke dalam tubulus proximalis. Dari sini cairan tersebut mengalir ke dalam ansa Henle, kemudian turun ke bawah ke medula ginjal sekitar 1/3-1/5, menembus jauh ke dalam medula. Bagian bawah ansa Henle tersebut mempunyai dinding sangat tipis dan oleh karena itu disebut segmen tipis ansa Henle. Nah, dari ansa Henle ini cairan tersebut mengalir melalui tubulus distalis. Akhirnya, cairan tersebut mengalir ke dalam tubulus ductus colligens yang mengumpulkan cairan dari beberapa nefron. Ductus colligens
berjalan dari korteks kembali ke bawah melalui medula sejajar dengan ansa Hendle. Kemudian ia bermuara ke dalam pelvis ginjal. Ada fase isi bladder 200 sampai 300 ml, mulai terangsang ingin kencing, kemudian menjadi reseptor stretch, kemudian saraf otonom PSS24, kemudian tonus bladder 60 sampai 120 cm H2O atau ingin kencing. Kemudian membuka SPX masih menutup. Mikturuisi ialah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Mikturisi melibatkan dua tahap utama, yaitu kandung kemih terasa secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat. Kemudian adanya refleks saraf atau disebut refleks mikturisi yang akan mengosongkan kandung kemih. Pusat saraf miksi berada pada otak dan spinal cord atau tulang belakang. Sebagian besar pengosongan di luar kendali, tetapi pengontrolan dapat dipelajari atau dilatih. Sistem saraf simpatis yaitu impuls menghambat vesika urinaria dan gerak sphincter interna, sehingga otot detrusor relaks dan sphincter interna berkontraksi. Sistem saraf parasimpatis di sini ialah impuls menyebabkan otot detrusor berkontraksi. Sebaliknya, sphincter relaksasi terjadi, mikturisi atau normal tidak nyeri. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.